365 hari kehidupan. Bukanlah sebuah proses yang mudah kita berjalan. Tidak semudah membalik telapak tangan. 8.760 jam akan kita lewati sebentar. Dan 525.600 detik kehidupan. Detak jantung ini tetap berdetik sepanjang jalan itu dia berputar. Detik, tik, tik, tik. Ada 525.600 menit kehidupan yang Bapak Ibu dan saya rasakan di sepanjang tahun 2022. Puji Tuhan, kita masih sehat. Amin. Walaupun kita mengalami sakit, walaupun kita mengalami masalah. Saya ada baru dengar kabar bahwa saya pernah jadi anggota jemaat baru jatuh. Kita tidak pernah tahu perjalanan kita. Selangkah saja mau menghampiri dalam hidup kita ini, Tuhan. Kita harus mengingat Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita membuat kecewa hati Tuhan. Banyak janji-janji yang kita buat untuk Tuhan, yang pada akhirnya pun juga kita banyak janji yang kita buat kepada manusia. Tidak mudah kita melakukan semua itu, tetapi kita selalu saja berjanji. Namun pada akhirnya kita tidak mampu untuk menepati janji-janji itu. Manusia selalu mengingkar janjinya. Janji tinggal janji, tetapi parlente jalan terus. Namun Allah bukanlah manusia yang sukar untuk ingkar janji. Bahkan Allah tidak pernah lupa dengan janjinya kepada manusia. Manusia lupa dengan janjinya, sekalipun tahu bahwa dia sudah sangat banyak berjanji dengan berjuta-juta alasan. Tetapi dia tidak pernah mengingat lagi, kadang-kadang dia lupa. Dan kalaupun diingatkan, dia marah. Sudah, itu hari itu cuma saya bilang saja. Allah tidak pernah mengingkar janjinya. Allah di dalam kitab Yoel yang kita baca saat ini, Allah yang menepati janjinya kepada umat yang selalu mengingkar janji. Bapak Ibu jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Yoel
dalam memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Pada sisi ini Allah berkonsisten dengan janjinya bahwa Ia tetap mengasihi umatnya walaupun hidup mereka dalam dosa. Allah hanya menginginkan supaya mereka bertobat. Artinya bahwa Allah mengingatkan mereka sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah menginginkan mereka menjadi orang-orang yang akan membawa berkat bagi orang lain. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu, Bapak Ibu. Bapak Ibu cemburu kan tidak? Pasti cemburu toh? Kalau kita ada bikin sesuatu, kita punya istri dia lebih perhatikan orang lain, pasti dia pilih. Macam gue itu saya tidak pernah bikin untuk saya. Tapi masa lu pesan kok bisa buat itu? Hal-hal kita sudah mulai tunjuk bahwa kita cemburu. Oh iya kan saya punya istri dia tahu masak misalnya. Asal perempuan itu dia bisa buat ini. Oh, di rumah tidak pernah dia bikin. Mungkin kata-kata itu biasa, tapi sesungguhnya itu ada cemburu. Allah juga Allah yang cemburu. Kita bisa lihat di Ulangan pasal 4 ayat 24. Allah juga adalah api yang menghanguskan segala sesuatu. Allah punya cemburu itu besar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia menciptakan Bapak Ibu dan saya. Tapi kadang-kadang kita ini tidak pernah menyadari kecemburuan Allah itu. Cemburunya Allah itu karena Allah punya kasih. Dengan demikian Allah memberikan jawaban kepada umatnya bahwa sesungguhnya Dia tahu Allah Israel akan mengirimkan gandum, anggur dan minyak kepada bangsanya jika mereka mau bertobat. Di sini perikopnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Kalau kita bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita sudah diberikan pengampunan, maka berkat Tuhan juga pasti akan melimpah. Bahkan Allah tidak akan menyerahkan mereka lagi menjadi celah dan terhina di antara bangsa-bangsa di dunia. Itu kata firman di ayatnya yang ke-18 dan 19. Kita lihat di ayatnya yang ke-20. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anginnya akan naik sebab Ia telah melakukan perkara yang besar. Di bagian ayat ini sampai ayat yang ke-20 Allah berjanji memberikan jaminan kepada kita. Allah akan mengusir musuh-musuh itu ke suatu negeri yang tandus dan mereka akan menderita karena mereka sudah menghukum umat pilihannya, umat yang sudah bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Musuh-musuh itu akan dijauhkan dari kehidupannya. Bahkan Tuhan akan mengangkat segala sesuatu dengan janji jaminan berkatnya. Tuhan akan mengatakan jangan takut, tanahmu akan bersorak-sorai dan bersukacita. Jangan bimbang, agar engkau juga jangan sampai terlena dengan semuanya. Engkau harus berani melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Allah mau supaya mereka bersukacita atas hal-hal baik yang diterimanya. Allah akan mengusir segala hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Segala kebusukan orang-orang yang ingin menghakimi kita akan diusir oleh Allah. Amin. Percayalah janji dan penyertaan Tuhan itu selama 365 hari yang sudah kita lalui sampai hari ini. Itu ya dan amin. Bau busuk, bau anyir. Kalau ikan itu kan kita bikin, kita kan kalau kita sini kita kan bau anyir, bau anyir ikan itu. Bau-bau itu akan melenyapkan semuanya. Bau busuk, bangkai-bangkai atau apa yang itu semua Tuhan akan singkirkan. Karena Tuhan tahu kita sudah bertobat, kita sudah bersih. Kalau kita bikin ikan pasti kita cuci tangan, tahu? Kalau kita bikin daging juga kita pasti cuci tangan selesai. Tidak ada bau lagi. Tuhan sudah mengusir kita karena kita sudah bersih. Mengusir kita dari semua kebusukan orang-orang yang sia-sia. Kalau sepanjang 1 tahun dalam 365 hari mungkin kita tersakiti, ingat, 1 hari
masih ada, misalnya dalam 2 minggu masih ada 50 minggu penyertaan Allah. Amin. Kalau 1 hari dong sakit kita masih ingat lagi masih ada 364 hari. Terlalu banyak kasih Tuhan. Terus kalau menyakiti ingat Tuhan punya waktu itu banyak. Itu yang orang tua bilang bikin sudah 99 itu kau punya. 1 itu saja Tuhan punya, tapi 1 itu kalau Tuhan ikuti langsung kau lihat. Karena itu mari kita bersorak. Amin. Bersoraklah, bersukacitalah di ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-25. Bersoraklah dan bersukacitalah karena Tuhanmu mengizinkan engkau untuk melihat semuanya ini. Ayatnya yang 23 katakan, hai manusia, bersoraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengeringan menjadi penuh dengan gandum dan sebagainya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh banyak belalang. Belalang-belalang yang makan rumput tanaman-tanaman itu Allah singkirkan semuanya. Segala sesuatu yang rusak yang tidak bisa dibenahi Allah membenahi karena umat sudah bertobat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hal ini Allah selalu berperan aktif untuk mengingatkan bangsa tentang hal bersyukur. Walaupun dalam keadaan yang sulit, ketika mereka diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang terpuruk, harta kekayaan hasil kebun mereka dimakan habis oleh belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, namun Allah masih saya memberikan kasih-Nya yang tulus kepada mereka. Bahkan Allah berjanji untuk mengirimkan tentara-Nya yang besar di antara mereka. Dan inilah adalah janji Tuhan yang harus diresponi juga oleh kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, tadi awal saya bilang 365 hari kehidupan yang kita lalui, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Amin. Sudahkah kita memberi perpuluhan sepanjang kita punya pekerjaan itu? Perpuluhan itu adalah janji kita dengan Tuhan. 1/10 kita, Tuhan tidak minta semua hasil usahamu. Dalam kitab Malaiki, cuma Tuhan bilang 1/10 dari hasil pekerjaan, hasil yang engkau dapat. Sudahkah kita memberikan perpuluhan untuk Tuhan dalam tahun ini dengan jujur? Kalau dalam lembaga kita, saya sudah tahu bahwa perpuluhan yang Bapak Ibu tahu untuk persembahan itu dibagi habis untuk persembahan bagi imam-imam Lewi yang ada di pelosok pedalaman, yang ada di pegunungan, yang ada di pantai, yang ada di kota, bahkan yang ada di jemaat Bapak Ibu. Karena sentralisasi gaji kita akan diambil dari hasil perpuluhan. Umat kembali memberi makan pendeta yang ada di setiap jemaat dengan disentralisasikan melalui sinode. Jadi Bapak Ibu punya tutup, kita selalu hanya bisa berdoa Tuhan yang memberi kembali berkat itu buat Bapak Ibu. Sudahkah tahun ini Bapak Ibu memberi? Karena itu ada orang yang bilang event nanti perpuluhannya dikasih buat event. Saya cuma bilang terima kasih, perpuluhan dikembalikan saja. Karena nanti perpuluhan itu dikasih makan. Ada pendeta-pendeta yang bersedia melayani di kampung-kampung. Mereka tidak punya uang. Mereka bekerja untuk membangkitkan tubuh Kristus itu menggali seluruh dunia. Mereka bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan tanpa pikir apapun. Mereka kadang menjadi pedagang, menjadi sebagai nelayan, petani, hanya untuk menyebarkan pekerjaan Tuhan. Dulu juga kita seperti itu di sini, tapi Tuhan punya kuasa besar luar biasa. Madu, gandum, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita ini. Di distrik Kulini, baik di Kantrakai, baik juga di Gayu, baik juga kita yang ada di rumah. Amin. Kita sudah melihat betapa besarnya karya Tuhan. Lalu kita punya balas kasih kepada para pelayan itu dengan bulan-bulan baptis. Dulu bapak-bapak dan tete dong cerita, bapak dong cerita, opa dong cerita, oma dong cerita. Datang dulu itu hutan belukar. Yang melayani kita tuh pendeta tuh datang dengan gayung-gayung sepeda bahkan jalan kaki.
lewat persembahan Rp2.000 setiap bulan, yaitu dana baptis. Itu saja. Mari kita saling melengkapi, karena tugas kami adalah sebagai imam. Kita sebagai nabi, kita hanya cuma bisa berdoa. Kita hanya bisa melakukan tanggung jawab untuk membuat umat ini diberkahi dengan segala harta dunia, juga dengan kehidupan rohani yang mereka miliki. Amin. Karena itu di tahun 2022, mari Bapak Ibu kita bersorak, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, ini yang saya mau bilang, harta kekayaan yang kita punya semua akan berlipat jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anak hidup dengan Tuhan yang baik. Saat engkau dalam masa remaja, jangan jadi anak yang kurang ajar. Saat engkau bertumbuh kemudian engkau dewasa, dengar orang tua berkata-kata. Kerja supaya tahu dapat uang itu bagaimana. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan dan mau bekerja. Nama gereja kita Ora et Labora. Berdoa, kita juga beribadah, namun juga ada bekerja. Berdoa dan bekerja. Allah berjanji akan memberikan makanan sebanyak-banyaknya dan menjadi kenyang. Karena itu bangsa Israel harus selalu bersyukur dan memuji Tuhan Allah, sebab mereka tidak akan malu untuk selama-lamanya. Ini menjadi penting bahwa Allah selalu berada di antara bangsa Israel, bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya sedikit pun. Dia sangat memahami umatnya. Artinya bahwa Allah menginginkan sebuah perubahan spiritual iman yang baik. Allah tawarkan itu melalui Nabi Yoel, untuk umat harus melihat kembali keterbukaan hati mereka, kesediaan mereka untuk mengaku segala dosa mereka, lalu bertobat dari setiap dosa-dosa mereka. Hanya dengan demikian maka penghukuman Allah dapat dihindari. Sebab tanpa penyesalan mustahil tidak akan terjadi pengakuan dosa. Apabila pertobatan bahkan kesombongan itu akan dibenteng, bahkan kesombongan itu akan membentengi kita untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Jangan sombong. Hanya dengan pertobatan, hanya dengan mengandalkan Tuhan, hanya dengan merendahkan diri, maka kita mengerti cara itu. Ada orang yang dia sudah berubah, dia sudah bertobat. Tapi bagaimana ya kalau mau bilang bertobat, tapi kalau mau bicara tinggi-tinggi kan? Bilang bertobat tapi kayaknya tidak bertobat juga. Jika kita berkata kepada semua orang yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka pengakuan dosa merupakan suatu yang seharusnya terus-menerus terjadi. Sebab merasa benar dan merasa suci hanyalah sebuah kemunafikan di hadapan Allah. Kadang-kala kita mungkin terlalu rajin ibadah, kita terlalu rajin pergi sembahyang, kita terlalu rajin, kadang-kala kita punya rohani itu membentuk baik, tapi juga ada yang tidak baik lagi. Yang tidak baiknya begini, kita malah menagih orang yang tidak tahu masuk sembahyang. Kok malah sembahyang sekali, menjatuhkan diri di depan orang dan sebagainya. Mungkin ada labihnya kalau kita memanggil, kita menegur, kita terus peduli, kita terus melayani. Mungkin ada umat di sini yang nggak tahan, kan pernah ada pendeta yang langsung kat di depan jalan. Saya paling pergi ke rumah atau saya cuma mengingatkan, tadi ada dapat salam. Oh, iya Ipen, iya dapat salam. Sama hari Minggu, iya dapat salam. Dari siapa Ipen? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya, saya itu orang laki-laki tadi gimana ya? Begitu saja. Oh iya Ipen, salam saja Pak. Sampaikan salam saja. Artinya Tuhan menginginkan kita bersekutu. Jangan kita hidup sendiri, toh? Karena pada saat kita mati, kita berkumpul, bukan kita sendiri yang dibawa di kuburan. Tidak mungkin saya mati langsung saya mati, baru saya bilang, jangan kore-kore. Nanti saya bikin saya betul. Tidak usah kamu bikin. Nanti saya pikir saya pun kolom. Nanti saya yang bawa saya sendiri. Tutup. Saya tidak perlu pendeta, nanti saya berdoa sendiri. Tidak mungkin lah Bapak Ibu. Perlulah sebuah persekutuan.
berdoa dengan firman, tapi persekutuan itu juga penting, ya toh? Sehingga orang memahami, oh kasihan, apa yang kau butuhkan, istrimu, anakmu, suamimu, keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Nah, mari Bapak Ibu, kita mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, di penghujung tahun 2022 ini, firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa masih banyak orang yang mau mengoyakkan kesalahannya. Masih banyak orang, Bapak Ibu, masih banyak orang yang merasa dirinya benar. Masih banyak orang yang belum mau mengevaluasi diri. Masih banyak orang yang masih dengan nadanya yang begitu terus. Di penghujung tahun firman Tuhan mengingatkan kita bertobat supaya kita dapat berkah. Bertobat supaya Tuhan akan kasih madu, anggur, semua segala berkat itu melimpah dalam kehidupan hidup. Amin. Jangan tahan. Kadang-kadang kita selalu mencari kebenaran di dalam kesalahan kita. Itu pun terjadi. Kekristenan mulai disingkirkan dalam kehidupan ini. Orang merasa biasa saja melakukan segala sesuatu di negara Indonesia tercinta ini. Hak-hak mereka yang telah diambil pun pada akhirnya mereka brutal. Namun ada kalanya juga mereka disingkirkan. Kita masih bersyukur, masih duduk dan berdoa di penghujung tahun 2022. Ada jemaat, ada anak-anak Tuhan di luar sana yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa datang beribadah dan mensyukuri perjalanan satu tahun kehidupan ini. Karena mereka mau beribadah saja, mereka diusir. Ada orang yang masih merasa itu sebuah kebenaran. Mau bunuh orang dengan bom pun, teroris melakukan hal apapun, itu sah-sah saja, kata mereka. Karena itu mari Bapak Ibu, tetaplah berdoa dan waspadalah. Segala sesuatu yang terjadi di semua adalah kontrol dan kendali Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini Allah yang besar, Maha besar, Allah Maha Akbar, Allahu Akbar, Allah pencipta dunia ini tahu siapa Bapak Ibu dan saya. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kita punya Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan yang telah lahir, telah hidup, telah mati, telah bangkit. Kita punya Tuhan yang telah memberikan kita keberanian. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu melawannya. Berjalanlah bersama Tuhan. Tutup tahun ini dengan semua luka yang sudah kita rasakan, namun juga dengan semua manis yang kita rasakan. Tutup semua itu dengan segalanya di hadapan Tuhan. Usahakanlah hidup untuk lebih baik. Teruslah melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Di penghujung tahun ini firman Tuhan hendak menjadi pegangan bagi kita semua. Sebagai umat dan juga sebagai para pelayan, sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, penatua, diaken, sebagai pengurus wadah-wadah kategorial, sebagai tua jamaah, sebagai pengasih sekolah minggu, mari kita tahu semua untuk Tuhan. Mari kita layani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua berpaling dan bertobat, serta membenahi diri kita secara total. Sebab dosa hanya bisa diampuni jika ada penyesalan dan pengakuan di hadapan Tuhan, yang diwujudkan melalui pembaharuan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani kita, bahkan sampai kita akan kenyang. Amin. Tuhan akan memperlakukan hidup kita secara ajaib, karena kita menanggalkan segala yang lama dan hidup baru di hari dalam rumah tangga kita, di hari hidup yang baru, dalam kehidupan pribadi kita, dalam hari hidup yang baru.
bahwa Tuhan yang punya kuasa akan menyertai kita. Saya sepanjang ini, kalau saya rasa tahun ini, saya paling rasa lemah sekali. Ada sesuatu kekuatan yang saya rasa sendiri. Waktu itu saya cuma bilang berdoa terus. Berdoa dan andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan itu. Mungkin hanya sebuah mimpi. Tapi saya merasa sekali yang membuat saya sangat lemah. Saya percaya Tuhan ada bagi saya. Dan saya percaya bahwa hari ini saya bisa pimpin ibadah. Tidak tahu datangnya dari mana. Saat suami saya dan anak-anak bilang, mama kan ada orang seminari malam itu. Kenapa mama sakit? Hati tidak mampu untuk bangun. Tidak mampu untuk berdiri, kepala mau pingsan dan sebagainya. Ayo mari kita ke rumah sakit. Tadi saja baru begini. Apa yang terjadi kadang-kadang di penghujung tahun bukan capek, tidak pernah capek. Mungkin juga Tuhan sedang mendidik. Apakah engkau tekun untuk berdoa? Kemarin kami bisnis. Apakah kami masih mampu untuk berkumpul di minggu yang terakhir di uskup majelis? Dan Tuhan memampukan kita menang. Dan hari ini Tuhan yang sama pun memampukan saya dan jemaat ini. Amin. Walaupun punya ketakutan dari kanan orang yang sibuk dia yang musik-musik, itu urusan keluarga mereka. Urusan kita adalah cari Tuhan. Amin. Supaya ketemu pulang, kita jadi biarkan kuat dan semangat. Apa artinya petasan yang berbunyi? Kita kan habis pulang saja di udara. Siapa? Bebom itu bawa taruh di tempat persembahan. Kita kan habis pulang cuma hanya berfoya-foya dalam 1 menit. Kita pikir kayak orang lain, kita tidak kayak kerajaan surga. Makanya di Kristenan itu dia susah dibangun. Karena anak-anak Tuhan dalam gereja itu paling pelit dalam memberi. Kalau beri Tuhan balik-balik ancam majelis lain. Ya puji Tuhan di sini tidak. Dan suka ini balik kembali bilang lagi. Karena itu mari Bapak berubah semua jadi baru. Kenapa di Kristenan dia sempit? Karena kita mau memberi, kita motivasi salah. Segala sesuatu ini dulunya kita bekerja. Tuhan bilang kita taruh semua berdoa. Pengelolaan keuangan ada dalam gereja itu transparansi. Kalau transparansi gereja ini dia akan berkembang. Dan saya percaya bahwa kita selama ini transparansi. Perpuluhan kemarin disetor sebesar dalam bulan Desember sebesar 4.200.000 lebih. Terima kasih Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu perpuluhan itu dikembalikan antara 100% ke sinode. Lalu sinode bagi rata kepada pendeta-pendeta yang ada di pelosok pedalaman yang tidak makan dan tidak minum, yang ada dengan segala kehidupan mereka dengan terbatas. Mau pergi ke kota harus dengan BBM yang mahal. Tuhan memberkati bukan yang sudah memberi sepanjang 1 tahun ini. Tuhan memberkati biar gereja Tuhan ini semakin dibesarkan karena kemuliaan Tuhan. Amin. Pergi jadi berkat kerja bagi hasil sebagian kasih pertuan pekerjaan. Sebagian untuk rumah tanggamu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tapi ingin ucapan syukur taruh juga untuk Tuhan. Karena hidup ini hanya untuk Tuhan. Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sakit, kita kuat, kita hebat. Itu termasuk Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu dari sakit penyakit. Bawa pergumulan ke Tuhan hari ini. Tuhan lepaskan semuanya. Tuhan punya janji itu ya dan amin. Maaf hari ini saya agak egois, agak emosi. Saya percaya dengan pemekaran Papua Selatan yang terjadi Kurkumaw ini distrik Kuliling jemaat kita akan semakin diperluas oleh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Mari umat asli tanah ini, asli anak-anak transmigrasi yang punya gereja yang Tuhan taruh ini, kembangkan pelayanan ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apakah tahun depan saya masih bersama? Saya tidak tahu. Tapi saya rindu tetap ada sukacita itu
bersyukur. Ada teman-teman kita jangankan itu di pukul 13 saja. Hari ini mungkin mereka mau ibadah hujan di sana, mereka dengan becek. Gereja transmigrasi yang sudah sekian tahun itu masih tetap saja seperti itu. Kita sudah punya gereja yang mekanik, tapi kenapa kita tidak mau datang sembahyang? Rubah semuanya. Ada teman-teman kita yang tidak mampu untuk pergi sembahyang karena tidak ada rumah Tuhan. Bapak Ibu, saya cuma bilang hari ini, seperti janji Tuhan yang Tuhan sampaikan buat Yoel untuk bangsa Israel. Gandummu, anggurmu, madumu, semua yang akan mengenyangkan engkau. Engkau akan kenyang dan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Shalom. Selamat mengakhiri tahun ini dengan berkat Tuhan. Amin. Dan berjalanlah dengan janji Tuhan yang sama di hari esok. Sebentar jam 12 duduk berdoa perkeluarnya. Baru bunyi petasan. Amin.
marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala
Tuhan Yesus memberkati, biarlah pujian, hidup pujian yang akan Papua menjadi berkat bagi kita tetap semangat memuji Tuhan di atas
dalam waktu amin. Mari Bapak Ibu, kalau kita ada dalam doa syafaat, kita mendengar satu pujian lagi dari majelis jemaat yang mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam penyertaannya sepanjang tahun. Untuk pembangun majelis jemaat, saya persilakan. Bapak, mama, opa, oma, anak-anak, adik dan kakak.
Ya, bagus.
Firman Tuhan, yang Tuhan berjanji kepada hati yang bertobat, bahwa Ia akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang menikmatinya. Maka untuk sepanjang tahun 2023, kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Nyanyian pemutusan PKJ 241.
Itu saja, lalu menjalani yang mana. Jangan lupa, jangan sampai begadang. Besok kita masih ada ibadah. Itu saja informasi jam 9 beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok beribadah karena itu minggu pertama di tahun pertama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Masih tetap berdiri dan kita akan yang sama yang tuntun langkah kita bersama-sama.